Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih berbicara terkait tentang ingat kepada kematian. Di sini pengarang kita menjelaskan kembali waqalu, dan mereka berkata, para ulama, fi zikril mauti, terkait ingat sama mati, itu katanya qasrul amali, bisa memendekkan angan-angan, wantizorul ajali, dan menunggu ajal. Jadi orang kalau ingat sama mati itu salah satu kemanfaatannya qasrul amal. Jadi angan-angannya enggak terlalu muluk-muluk tinggi-tinggi. Qasrul amal, pendek angan-angan, sama selalu nunggu ajal itu, ya karena dia selalu ingat sama mati, ya sebab ajal itu kan pasti akan datang, sehingga dia siap aja udah nunggu. Waqalu, dan mereka para ulama berpendapat atau berkata, laisa lil mauti nafsun ma'lumun wala maradun ma'lumun wala zamanun ma'lumun. Kematian itu tidak bisa diketahui oleh seseorang, oleh sakit, dan juga oleh waktu tertentu. Ya, jadi kematian itu kalau datang nggak ada yang tahu. Setiap manusia nggak ada yang tahu. Ataupun sakit apa yang bisa menyebabkan kematian, nggak ada yang tahu juga. Ya, jadi nggak ada yang tahu tentang kematian. Ya, kemudian diawali dengan sakitnya, sakit apa? Wala maradun ma'lum. Juga kematian itu tidak diketahui dengan sakit. Ya, sakit apa? Atau waktunya. Nggak ada yang tahu waktunya. Wala zamanun ma'lum. Ya, jadi nggak ada waktu. Ya, kapan kira-kira ada orang meninggal? Apakah siang? Apakah malam? Apakah pagi? Apa sore? Itu nggak ada yang tahu waktunya. Makanya ini adalah satu bentuk yang misterius. Nggak ada yang tahu, ya kita sendiri nggak tahu, sakitnya pun sakit apa nggak ada yang tahu, ya waktunya pun nggak ada yang tahu. Itu semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihaza, karena inilah ista'adda lahul aqyasu, bersiap-siap selalu orang-orang yang cerdas, orang yang disebut kayis. Orang yang cerdas itu orang yang selalu mempersiapkan untuk kematian. Wasaru ala uhbatin, dan jadilah mereka untuk selalu siap-siap. Jadi nggak ada tuh yang namanya nggak siap deh. Ya itu namanya orang yang cerdas, akyas atau kayis. Ya, jadi dia selalu bersiap-siap. Ya, sehingga nggak ada yang namanya dia nggak siap dengan kematian. Udah uhbah. Ya, jadi udah siap-siap selalu. Wa balaghana, dan telah sampai berita kepada kami, anna rajulan kana yunadi, sesungguhnya ada seseorang yang selalu manggil-manggil tulal laili, sepanjang malamnya, ala suril madinati, di tapal batas Madinah. Dibilang begini, ar-rahila ar-rahila. Tuh, tiap malam begitu tuh, ar-rahila ar-rahila, artinya pergi-pergi, berangkat-berangkat. Nah, jadi artinya kita ini selalu diingatkan dengan ar-rahil, ar-rahil. Kalau udah mati datang, berangkat udah. Nggak ada yang ditungguin lagi. Ya, udah berangkat aja. Itu namanya rahil, ar-rahil. Apapun juga ditinggal udah. Ya, kali nunggu si A, nunggu si B. Enggak. Ada orang baru membangun rumahnya belum selesai. Ya, mati datang, ditinggal udah. Ya, ar-rahila, ar-rahila. Oh, udah berangkat. Nggak usah nunggu-nunggu lagi. Ya, tuh tiap malam ada orang ngingetin begitu, ar-rahil, ar-rahil. Ya. Falamma tupiya faqada amirul madinati sautahu. Maka tatkala dia meninggal dunia, tuh amirul Madinah udah kagak lagi menemukan suaranya. Ya, jadi biasa yang manggil-manggil tiap malam, mana nih ar-rahila, ar-rahila, dicari-cari, udah nggak ada suaranya lagi. Oh, ternyata faqalu lahu, masyarakat
menjawab lahu kepada Amirul Madinah, qad mata. Oh, orang itu udah meninggal. Ya, orangnya udah meninggal, udah nggak ada lagi ya yang menggantikannya. Nah, seperti itu. Fa'an syada yakulu, maka ia mulai menyanyikan, ya, dia mulai berkata, mazala yulhiju birrahili wa zikruhu hatta anakha bibabilil jamali fa asabahu mustaiqadzan mutasyammira za uhbatin lam tulhihil amalu. Senantiasa dia selalu tekun mengucapkan kata-kata ar-rahila ar-rahila saat dia masih hidup tuh, diingetin, yang ngingetin sama masyarakat yang ada di situ. Ar-rahila ar-rahila, tekun terus dia mengucapkannya sehingga sampai ke mana, ke rumah-rumah yang bagus-bagus, ke pintu-pintu rumah yang bagus-bagus, itu suara sampai ya masuk ke rumah-rumah tersebut. Maka dia mendapatkan apa? Ya, mustaiqizon, sehingga akhirnya dia terjaga, sadar, mutasammiron, bersungguh-sungguh untuk selalu takwa, zauhbatin, selalu siap-siap, lam tulhihil amalu, yang akhirnya dia tidak dilalaikan dengan angan-angan. Jadi ada yang ngingetin gitu. Ya, makanya kita perlu ada yang ngingetin. Kalau masih ada orang yang ngingetin tuh enak. Ya, makanya kita kalau masih punya orang tua, masih punya teman-teman yang selalu ngingetin kebaikan kepada kita, kita beruntung. Karena ada yang ngingetin kita, selalu diingetin. Nah, kalau orang-orang yang baik-baik ini sudah tidak ada, yang udah nggak lagi ngingetin lagi kepada kita, nah takut kita. Tuh, makanya amar ma'ruf nahi munkar ini penting. Di satu masyarakat mesti ada orang-orang yang punya tugas amar ma'ruf nahi munkar, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada perbuatan-perbuatan ya yang munkar. Selama mereka masih ada, kita sebagai masyarakat beruntung. Nah, kalau mereka udah nggak ada, Pak, Ibu, Saudara, nah nanti kita khawatir udah nggak ada lagi yang ngingetin. Kadang-kadang kita diingetin aja masih suka lupa. Bagaimana kalau tidak ada yang ngingetin? Makanya azan perlu tuh. Ya, hayya 'alas shalah, dipanggil kita, disuruh sholat. Ya, terus udah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah lagi. Ayo, mari cari keberuntungan. Jadi ini perlu ada pengingat. Kalau kita nggak diingetin, takut apa? Takut lupa, takut lalai. Karena memang manusia, namanya juga an-nas. Manusia, nas itu artinya pelupa. Ya, makanya manusia suka lupa. Makanya suruh diingetin, saling mengingatkan. Ya, fazakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Nah, sekarang orang yang selalu ngingetin ini nih udah nggak ada suaranya. Tuh, seperti itu. Wa qad kana Yazid Ar-Ruqasyi rahimahullahu yu'atibu nafsahu, dan adalah Imam Yazid Ar-Ruqasyi, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, dia selalu mencaci maki dirinya sendiri, diomelin gitu dirinya diomelin aja. Ya, iya, artinya nih diri kita perlu diomelin. Ya, jangan dialemin mulu nih diri kita, perlu diomelin juga. Kalau malam kagak bangun, omelin. Gimana sih nih kagak mau bangun malam, masih merem aja. Ya, begitu. Ya, yang ngomelin siapa? Ya kita sendiri. Nah, jangan kita ngalem terus. Pantas lagi ngantuk banget ya, Tuhan juga nauin. Nah, jangan begitu. Ya, jadi kita omelin diri kita. Kalau kita malas sama ibadah, kita omelin diri kita. Ya, itu orang-orang baik begitu. Contohnya Imam Abu Yazid Ar-Ruqasyi. Ya, dia begitu. Ya, yu'atibu nafsah, diomelin dirinya, dicaci maki dirinya. Wa yaqulu laha, dibilang sama dirinya begini, waihak ya nafs, celaka wahai diriku, malladzi yusolli anka ba'dal mauti, siapa nanti yang akan sholat ya pengganti daripada kamu setelah mati. Ya, kalau sekarang masih males sholat, ntar kalau udah mati siapa yang gantiin? Udah nggak bisa lagi sholat. Malladzi yasumu anki ba'dal mauti, siapa lagi yang puasa mengganti kamu setelah mati? Kalau udah meninggal,
Ya, udah nggak bisa puasa lagi. Nah, begitu. Jadi diomelin dirinya nih sekarang lagi hidup nih. Ayo rajin sholat, rajin puasa. Nah kalau udah mati, nah udah kagak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi. Wahakaza, dan demikianlah. Summa yaqulu, kemudian Imam Yazid Ar-Ruqashi berkata, Ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ala tabkuna, kenapa sih kamu nggak mau menangis? Ditanya begitu. Ala tabkun, kenapa kamu nggak menangis? Wahai segenap manusia, kenapa kamu nggak menangis? Watan intahabayan tahibu tantahibbuna watan tahibbuna ala anfusikum baqiyata umrikum, dan kamu lebih mencintai ya atas diri kamu ya dengan sisa-sisa umur kamu. Tuh, kenapa sih kamu nggak mau menangis? Kamu lebih mencintai diri kamu. Faman kana tuh al mautu mau'idahu, maka siapa kematian itu adalah janjinya. Wal qabru baitahu, kubur itu bakalan rumahnya. Nih kita nih nanti dijanjiin bakalan mati. Ya, itu janji yang pasti datang. Al mautu mau'idah. Ya, kematian itu adalah tempat janjinya. Tuh, kita udah janjiin begitu. Jadi akhir kita ini dengan apa? Kematian. Dan itu janji pasti ya. Itu pasti. Ya, diakhiri kita dengan kematian. Terus wal qabru baitah, kubur jadi rumahnya. Rumah kita nanti apa? Kuburan. Tuh. Jadi kuburan itu bahkan jadi rumah kita. Wassara firasyahu, tanah menjadi ya tempat pijakan kita. Kita berbaring biasanya di permadani, di apa namanya itu? Kasur spring bed yang empuk. Tapi ingat, nanti kita akan tidur di mana? Di atas tanah. Ya. Wadudu mu'nisahu, cacing-cacing tanah itu menjadi teman dekatnya nanti. Tuh, cacing tanah, dud itu cacing tanah. Nanti kita kalau udah masuk ke tanah, siapa yang temenin? Cacing. Biasanya kita temenin sama istri, sama anak. Ya Allah, itu teman kita yang bisa membuat sejuk kita. Ya, tapi nanti ya kita akan pindah, yang nemenin kita ada dud, cacing-cacing tanah. Terus wa khauful fazail akbar yuz'ijuhu, takut yang sangat itu nanti akan menggetarkannya. Kaifa yaltazzu bimanamin, maka bagaimana dia masih merasakan lezatnya tidur. Tuh, enggak mau bangun juga. Bangun udah. Ya, udah jam 4 masih merem aja. Ya, udah subuh masih merem aja. Ya, masih merasakan bagaimana nikmatnya tidur. Ingat, besok akan ditinggalkan itu semuanya. Ya, kalau udah masuk ke dalam kubur, maka nanti temennya adalah cacing-cacing tanah. Ngeri nggak begitu? Ngeri kita. Ya, tuh makanya ya kita perlu diingetin tuh. Jangan merasakan begitu nikmat dengan tidur. Nangis. Ya, suatu saat akan kita tinggalkan semuanya. Sebab rumah kita bakalan kuburan. Ya, mati itu sudah termasuk janji yang pasti. Ya, begitu. Jadi itulah yang diingatkan sama dirinya gitu kan. Ya, diingetin sama dirinya sendiri. Jadi bagaimana kamu bisa merasakan nikmatnya tidur? Ya, suruh bangun malam. Biarin susah-susah dulu malam bangun ya. Jam 4 minimal udah pada bangun dah. Ya, sholat subuh nggak ada yang kesiangan. Ya, summa yabki, kemudian Imam Yazid Ar-Ruqashi setelah itu ngomelin dirinya sendiri, dia nangis sendiri. Summa yabki, dia nangis. Masya Allah. Hatta yakhirra musyian alaihi, sehingga terjungkal pingsan atasnya. Ya, nangis, pingsan, terjungkal. Itu seperti itu. Wa kana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, dan adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yajma'ul fuqaha, dia mengumpulkan para fuqaha, orang-orang yang alim dalam ilmu fikih namanya fuqaha, dikumpulkan tuh para ulama. Wa yatadzakarunal mauta, kemudian mereka saling mengingatkan kepada kematian. Wa ahwala yaumil kiamati, dan huru hara terkait tentang kiamat.
kemudian wasu al hisabi, hisab yang tidak bagus, wal mururo, ya, alas sirati, kemudian juga murur, lewat di satu jembatan yang namanya sirat. Tuh, jadi sengaja tuh, ya, Umar bin Abdul Aziz, seorang Amirul Mukminin di zaman Bani, ya, Umayyah, ya, dia kumpulkan ulama-ulama, ya, supaya mengingatkan kepada dia tentang kematian. Tuh, jadi ini mesti begitu emang. Pejabat mesti sering-sering datengin ulama-ulama yang ngingetin kematian mestinya. Nah, begitu. Jadi kalau nggak diingetin takut lupa. Sebab mati itu kan rem. Yang tadinya dia mau bertindak macam-macam jadi kagak berani. Tuh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz begitu. Didatengin ulama-ulama, suruh ngingetin kematian, disuruh cerita tentang bagaimana huru-haranya hari kiamat, ya, su'ul hisab, bagaimana nanti hisab yang jelek, ya, bagaimana ketika berjembat di Siratal Mustaqim. Nah, itu perlu diceritakan. Wa yabki ahaduhum, dan menangis salah satu daripada mereka, hatta ka'anna baina yadaihi janazatan, sehingga seakan-akan di hadapannya itu ada jenazah. Tuh, jadi di hadapan seakan-akan ada jenazah. Ya Allah, sampai begitu. Ya, itu Umar bin Abdul Aziz. Wa kana Sufyan As-Sauri radhiyallahu taala anhu, dan adalah Sufyan As-Sauri radhiyallahu an. Ini Sufyan Sauri ini termasuk min kibarit tabi'i. Ya, termasuk salah satu tokoh tabi'in yang berpengaruh. Ya, beliau itu bukan sahabat, tapi dia udah di kalangan tabi'in. Adalah Sufyan As-Sauri, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Idza zakaral mauta, Imam Sufyan As-Sauri apabila ingat ama mati, layan tapi ahadun bihi ayyaman adidatan, tidak lagi manfaat satupun di beberapa hari. Dia udah enggak lagi ngelihat apa aja, udah nggak ada bermanfaat, udah nggak ada nilainya sama sekali. Ya, tuh Imam Sufyan As-Sauri kalau udah ingat sama mati, ya udah, sama duit tuh udah kagak kenal udah. Ya, nggak ada manfaatnya dah tuh, apa aja nggak bermanfaat buat dia. Dan itu bukan sehari, ayyaman adidah, beberapa hari. Wala yakulu, di kagak mau makan, wala yashrabu, kagak mau minum. Tuh sampai begitu. Makan kagak mau, minum kagak mau. Ya, hal-hal yang ada di depannya tuh udah kagak ada gunanya udah. Layan tapi ahadun bihi ayyaman adidah. Tuh Imam Sufyan As-Sauri kalau lagi ingat sama mati begitu. Wa kana idza su'ila an syai'in yaqulu, dan adalah apabila mau ditanya tentang sesuatu maka dia bilang la adri, saya kagak tahu. Kalau ada orang nanya udah dibilang la adri aja udah. Ya, sebab lagi ingat sama mati. Udah nggak ada lagi kemanfaatan apapun yang ada di hadapannya. Ya, makan kagak enak, minum kagak enak. Ada yang nanya, udah dibilang lah adri aja udah. Iya, saya kagak tahu. Ya, saya kagak tahu. Jadi dia fokus lagi ingat sama akhirat. Ya, jadi dibilang lah adri. Wa kana Ali bin Fudail bin Iyad, dan adalah Ali bin Fudail bin Iyad. Nah, ini yang kita kenal dengan Imam Fudail bin Iyad. Ya, idza Zukiral mautu, apabila diingatkan kepadanya kematian, takadutan qati umapasiluhu minal ittirabi, hampir saja tulang-tulang sendi-sendinya akan putus karena bergemetar. Tuh, jadi Imam Fudail bin Iyad kalau diingetin sama kematian itu tulang-tulang, ya, sendinya hampir putus. Kenapa? Kamu gemetar takut, ya, sehingga diumpamakan hampir aja putus tulang-tulang sendinya. Wa kana Yusuf ibn Asbat, dan adalah Imam Yusuf bin Asbat, iza syai'a janazatan, apabila dia mengiringi janazah. Misalnya ada janazah, dia mengiringinya, yakadu yamutu, hampir aja dia mati juga. Tuh, begitu. Ya kalau ngelihat jenazah sampai dia ya ngikutin tuh
jenazah, mengiringi jenazah, hampir dia mati juga. Fayarji'una bih, maka masyarakat bawa pulang dia bin naqsi ila dari, dengan diusung sampai rumahnya. Tuh, sampai begitu. Jadi dia digotong juga pulang. Pingsan. Jadi usung dia. Ya, gitu. Jadi sampai dia juga diusung oleh masyarakat, diajak pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena pingsan. Tuh, hampir mau mati. Tuh Yusuf bin Asbat begitu. Kita mah ya ada jenazah masih pada bercanda ya. Ya, ada yang sempat ngerokok, canda bercanda, pada depannya ada jenazah. Nggak ada bisa tuh kapabil mauti wa izo, biasa aja. Itu berarti emang hatinya udah beda dari dia. Iya, udah pada keras hatinya. Iya, makanya kalau ada jenazah orang ngobrol terbahak-bahak tahu-tahu kurang pas kelihatannya. Kurang pas begitu. Ini ada orang kematian di situ. Dia takziah, tapi dia ngobrol-ngobrol, ngakak-ngakak, ketawa. Itu kayaknya kurang pas kayaknya. Kecuali lagi kondangan. Ya, kalau kondangan ya pantas. Ya, dia tertawa terbahak-bahak begitu. Kalau posisi di depan jenazah, ada jenazah dia terbahak-bahak, kagak baca kitab begini nih. Ya. Masya Allah. Itu Fudail bin Iyad. Ya, hampir apa tuh? Tulang-tulang ya sendinya hampir putus. Ya. Bahkan Yusuf bin Asbat ya itu hampir mati juga, pingsan. Sampai pulangnya digotong ya ke rumahnya. Itu seperti itu. Nah, makanya kita harus menyesuaikan kondisi. Kalau lagi takziah jangan terlalu ngobrol bercanda. Ya. Kenapa? Iya, begitu. Nah, ini mungkin disebabkan hatinya udah semakin qaswah. Udah semakin keras. Ya, ada jenazah, ya, ada mayit, ya, sama dia sama aja. Nah, begitu. Kalau orang-orang dulu tuh para ulama-ulama, para ahli sufi, ya, masya Allah sampai begitu Bapak Saudara. Ya, kita mah nggak perlu pakai pingsan dah, ya minimal gitu, bisa menyesuaikan. Ya, karena memang ya hati kita berbeda kali. Padahal dia lagi setengah mati itu saja. Iya, begitu. Bahkan nanti jenazah itu pun merasa, nanti akan kita bahas tuh. Ya, orang lagi susah dia ketawa-ketawa. Ya, tuh kalau yang meninggal bisa ngomong, dia ngomong, lu jangan ketawa mulu. Nah, begitu. Karena dia lagi susah. Ya, ntar ada nanti kita akan bahas tuh kitab, ya isinya seperti itu. Ya. Jadi sampai begitu dia sampai mau pingsan. Ya, bahkan pingsan, diusung, digotong, ya pulang ke rumahnya. Nah, seperti itu. Wa kana Muhammad al-Laqaf, dan adalah Muhammad al-Laffaf. Ya, ada lagi satu ulama namanya Muhammad al-Laffaf radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Nah, beliau bilang begini, man aksara zikral mauti ukrima bisalasi asya'a. Siapa-siapa yang banyak-banyak ingat sama mati, maka dia akan dikasih kemuliaan dengan 3 macam. Ada 3 macam nih dikasih kemuliaan. Pertama, ta'jilut taubati, segera taubat nih. Orang kalau banyak ingat sama mati, pasti taubatnya segera. Cepat-cepat dia taubat, istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Itu namanya istighfar, taubat cepat. Wa qanaatun nafsi, yang kedua, orang yang selalu ingat sama kematian, banyak-banyak ingat sama mati, itu qanaatun nafsi. Jadi punya qanaah. Sifatnya tuh dalam dirinya qanaah, cukup aja udah. Ar-ridha bima qassamahullah. Begitu Bapak Saudara. Jadi dia ridha dengan apa yang udah dikasih sama Allah. Makanya kita harus bisa begitu, qanaah. Qanaah itu artinya kita udah redo aja dah apa yang dikasih sama Allah. Alokasi segini, alhamdulillah. Alokasi segitu, alhamdulillah. Inilah yang terbaik buat kita. Tuh. Makanya kita harus begitu tuh. Orang-orang tasawuf tuh yang kalau udah belajar ngajinya kitab-kitab tasawuf mulu, udah qanaah aja udah. Masya Allah, udah enak aja udah.
Hidupnya itu enjoy aja udah. Ya. Kenapa? Karena ada qanaah. Qanaah itu artinya ar-ridha bima qassamahullah. Diredo dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kan kita kurang bersyukur kita. Terima kasih kita kurang sama Allah. Yang ada kurang mulu. Dikasih segini ya, kalau segini mah dikit masih. Kalau dia mah enak banget tuh. Nah, dia mulu. Buat kita kayaknya kurang aja. Nah, itu jangan. Ya. Jadi orang yang banyak ingat sama mati nanti dikasih satu kemuliaan apa? Qanaatun nafsi. Jadi dirinya udah merasa qanaah. Terus yang ketiga wan nasyatu fil ibadah. Ya, artinya nasyat itu giat untuk ibadah. Ya, dia selalu giat ibadah, enggak malas sama ibadah, udah giat aja. Ya, kayaknya kalau mau ibadah udah langkahnya udah cepet aja. Tuh kalau orang yang banyak ingat sama mati. Jadi mudah-mudahan kita begitu tuh, sama ibadah tuh giat. Ya, ngaji, ayo. Ya, sholat, ayo. Sedekah, ayo. Jadi udah giat aja. Nasyat namanya, giat untuk ibadah. Ini 3 mahal ini Bapak Saudara. Ya, ta'jilut taubah, qanaatun nafsi, ama an-nasab fil ibadah. Wa man nasiyal mauta, dan siapa-siapa yang lupa ama kematian, uqiba bisalasati asya'ah, maka dia akan dilanda dengan 3 macam. Kalau orang lupa ama mati, nanti akan dilanda oleh 3 macam. Yang pertama, taswifut taubati, melambat-lambatkan taubat. Kalau mau taubat entar mulu, nembak mulu, ya tar, masih muda, masih muda aja, ya tar kalau udah tua aku baru mau bener, gitu, keburu mati, ya kan orang yang namanya mati nggak perlu nunggu tua, ya mati kan tadi dibilang misterius, ya waktunya nggak ada yang tahu, nah seperti itu, jadi ini taswif, jangan Pak, jangan taswifut taubah, melambat-lambatkan taubat entar aja. Nah yang kedua apa? Wasyarah fid dunya. Tuh artinya syarah fid dunya itu nggak ada rasa qanaahnya. Ya, jadi artinya kurang aja sama dunia. Jadi yang ada kurang pada dirinya dalam menghadapi kehidupan di dunia, nggak merasa cukup. Ya, makanya kapan aja dunia terus yang dikejar. Pagi-pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia. Kapan buat akhiratnya? Tuh, nggak sempat udah. Kalau diajak ngaji, mohon maaf, lagi repot banget saya. Gitu. Repot mulu yang ada. Ntar mati udah. Ya, itu namanya syarah fid dunya begitu. Ya, jadi pikirannya selalu dunia. Mengejar terus, yang namanya kita ngejar kekayaan nggak bakalan selesai. Ya, orang tuh kalau yang selalu urusannya dunia semakin kurang, nggak ada cukupnya benar. Makanya udah kita merasa cukup aja, ya begitu. Kita kejar terus, dikasih gaji 1 bulan 20 juta, ternyata udah dapat 20 juta, kurang nggak? Kurang. Saya kepengen supaya gaji saya 30 juta, tuh. Masih kurang. Dikasih 30 juta, apa udah cukup? Kurang juga. Makanya kita nggak usah punya keinginan begitu. Ya, pokoknya jalani kehidupan dengan enjoy. Ya, apa adanya, qanaah aja udah, qanaah. Ya, itu seperti itu. Makanya banyak orang-orang yang ngejar terus dunia dikejar terus pagi, sore, siang. Ya, kenapa? Karena yang ada kekurangan terus. Ya, semakin dia kejar dunia, semakin kurang. Pasti itu, begitu. Itu Nabi yang bilang. Ya, semakin kita kejar dunia, semakin kurang kita. Sehingga dia semakin jauh dengan ya akhirat. Udah lupa. Makanya tolong, nih kita ingetin diri kita lah, minimal diri kita. Ya, itu makanya harus qanaatun nafsi, jangan syarah fid dunya, jangan. Ya. Nah, yang ketiga dilanda dengan apa? Takasul anit ta'ah. Males sama ibadah. Kalau sama ibadah udah males aja. Enggak mau ibadah.
rasanya berat banget. Ya, entah kenapa kalau sama ibadah tuh udah berat bener, males. Tapi kalau suruh kemana-mana, ya udah, ayo cepet. Tapi suruh ibadah, aduh, saya lagi, ada aja alasannya. Aduh, ada aduh mulu. Ya, kalau suruh ibadah tuh udah aduh aja dah. Ya, takasul itu namanya, takasul anit ta'ah. Ya, jadi kita coba yuk evaluasi sama diri kita. Ya, mudah-mudahan nih 3 ini jangan ada pada diri kita. Ya, jangan nih, bahaya. Fabillahi alaikum ayyuhal ikhwan, maka demi Allah lazimkan atas kamu wahai segenap saudara-saudaraku, tafakkaru fil mauti, ayo merenung dalam kematian. Tuh renungin wasakrati sakratul maut, mabok dalam kematian. Ada namanya sakratul maut. Itu saat sakratul maut, masya Allah berat bapak saudara. Makanya renungin kematian, sakratul maut, wa mirarati kasih wa su'batihi, dan pahitnya serta susahnya kematian. Tuh begitu. Jadi renungin tuh, nanti suatu saat kita akan ketemu dengan itu semuanya. Fa innahu muqarrihun lil qulubi, maka dengan sebab kita merenung kepada kematian, sakratul maut, susahnya pahitnya kematian, itu nanti akan bisa menjernihkan hati. Tuh, muqarrih itu artinya membersihkan, menjernihkan hati. Wa mubkin lil uyun, dan bisa membuat nih mata menangis. Tuh, orang kalau menangis dengan itu tuh bagus. Ya, jadi ya mata bisa menangis. Wa mufarriqin lil jamaati, dan bisa memisahkan daripada ya apa kelompok-kelompok. Wahazimil lazati, dan bisa memutuskan kelezatan. Wa qati'in lil iktiyati, dan bisa memutuskan untuk selalu hidupnya pikirannya makan. Kan ada orang yang hidupnya selalu konsumtif, pokoknya pikirannya makan. Itu iktiyat namanya. Ya, seperti itu. Saya kira sampai sini kali ya. Ya, nanti baru watafakkaru fi yaumi masra'ikum wantiqalikum, dan seterusnya. Ya, ditandain sampai situ. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan untuk para Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bis solihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.